Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Casing CPU. Casing CPU biasanya terbuat dari plastik dan beberapa juga terbuat dari besi, stainless, dan lain sebagainya. Casing ini berguna untuk melindungi berbagai komponen-komponen yang terdapat dalam CPU, tentunya untuk lebih melindungi dari debu, panas, dan air. 2. Motherboard. Berfungsi sebagai media penghubung untuk setiap komponen komputer, agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen komputer lainnya. 3. Prosesor. Prosesor salah satu komponen inti yang terdapat dalam CPU komputer, sebab jika tidak ada prosesor, kemungkinan perangkat komputer tidak dapat bekerja sama sekali. Banyak yang menyebutnya bahwa prosesor adalah otak dari komputer. 4. Kipas prosesor. Berfungsi sebagai pendingin dan menjaga agar suhu prosesor tetap dingin dan stabil. 5. RAM. Komponen yang satu ini bekerja sebagai tempat menampung data sementara yang diproses prosesor sebelum dilanjut kepada komponen-komponen lain. RAM juga dapat diganti dengan ukuran kapasitas yang lebih besar ataupun kecil. Hal ini juga harus menurut maksimal RAM yang mendukung di motherboard. Satuan RAM biasanya menggunakan perhitungan. CPU komputer beserta fungsinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada casing CPU. Casing CPU berguna untuk melindungi berbagai komponen-komponen yang terdapat di dalam CPU. Ternyata, untuk lebih melindungi dari debu, panas, air, atau hal-hal lain yang dikhawatirkan akan mengganggu kinerja CPU itu sendiri. Yang kedua, ada motherboard. Motherboard berfungsi sebagai media penghubung untuk setiap komponen komputer agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen komputer lainnya. Yang ketiga, ada prosesor. Prosesor berfungsi melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Yang keempat, ada kipas prosesor. Kipas prosesor berfungsi untuk pendingin dan menjaga agar suhu prosesor tetap dingin dan stabil. Yang kelima, ada RAM. RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan data atau instruksi program sementara pada suatu komputer. Yang keenam ada hard disk, yaitu untuk menyimpan data permanen ke dalam flash store. Ketujuh, DVD-ROM yang berfungsi untuk membaca atau menulis data ke CD. Yang kedelapan, ada video card, yaitu berfungsi untuk menerjemahkan atau mengubah sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafis pada layar monitor. Kesembilan, ada sound card yang berfungsi untuk mengonversi sinyal digital analog ke bentuk gelombang sonik. Kesepuluh, ada power supply, memberikan tegangan listrik secara langsung dan menyalurkannya ke beberapa hardware atau komponen yang terpasang di dalam komponen komputer tersebut yang membutuhkan tegangan listrik. Berikut penjelasan dari saya. Ada kurang ataupun lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natalia dari kelas 10 TKJ. Saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi bagian CPU. Yang ke-1, motherboard. Digunakan untuk tempat berbagai komponen komputer saling terhubung. Yang kedua, prosesor. Berfungsi untuk mengendalikan semua kinerja dari bagian CPU lainnya. Yang ketiga, memori. Berfungsi untuk menyimpan instruksi-instruksi dan data-data yang diperlukan untuk menjalankan operasinya. Yang keempat, piga. Berfungsi untuk menerjemahkan keluarnya komputer ke monitor. Yang kelima, modem. Berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya terlebih dahulu ketika proses pengiriman data. Yang keenam, sound card. Berfungsi untuk memproses data digital berbentuk suara. Yang ketujuh, port untuk alat input dan alat output
berfungsi untuk mengatur keluar maksudnya data atau informasi pada CPU. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum video ini dimulai, saya akan memperkenalkan diri. Nama Abdurrahman Fadilah, kelas STKJ. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah prosesor. Prosesor adalah salah satu komponen inti yang terdapat dalam CPU komputer. Sebab jika tidak ada prosesor, kemungkinan perangkat komputer tidak dapat bekerja sama sekali. Oleh sebab itu, banyak yang menyebutkan bahwa prosesor adalah otak dari komputer. Semua proses maupun perintah akan dikerjakan pada prosesor meskipun masih dengan bantuan komponen-komponen lainnya. Maka demikian, semakin tinggi kecepatan satu prosesor, maka semakin cepat pula komputer dalam memproses berbagai macam data. Oke, yang kedua, motherboard. Motherboard ini merupakan sebuah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik dan komputer lainnya dipasang dan bisa terhubung satu dengan yang lain. Adapun komponen-komponen yang menjadi Oke, yang kedua yaitu motherboard. Motherboard ini merupakan sebuah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik dan komputer lainnya dipasang dan bisa terhubung satu dengan yang lainnya. Adapun komponen-komponen yang menjadi bagian inti dalam motherboard ini adalah prosesor, sound card, video card, hard disk, dan lain sebagainya. 3. Heatsink atau kipas prosesor. Komponen yang satu ini merupakan sebuah perangkat yang dipekerjakan untuk membantu kinerja suatu prosesor. Kipas prosesor berfungsi sebagai pendingin dan menjaga agar suhu prosesor tetap dingin dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naufal. Saya di sini akan menyampaikan komponen komputer yang ada di dalam komputer.